down. Yeah, I've been feeling so. I've been. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Revan Samuel Syambing dengan NIM 11S22026 dari Prodi 1 Informatika angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum Daspro di week yang ketiga. Yang pertama adalah mengenai type point. Type point adalah fungsi untuk membuat type point atau membuat suatu titik koordinat. Definisi type point yaitu X lebih besar integer menghasilkan integer. X dan Y adalah sebuah poin titik dalam koordinat kartesius, dengan X adalah absis dan Y adalah ordinat. Definisi dan spesifikasi selektor. Absis dengan asal poin akan menghasilkan range integer. Absis atau P yang kita semakan sebagai P yang memberikan absis dari poin P. Ordinat poin akan menghasilkan integer. Ordinat atau yang kita misalkan sebagai P akan memberikan ordinat dari poin P. Realisasi LSP untuk selektor. Definisi fungsi yaitu absis. Dengan definisi yang sebenarnya itu P yang kita masukkan pada proses pengaplikasiannya. Nah, di sini ada cara yaitu membuat atau mengambil suatu kepala dari suatu fungsi atau poin yang akan kita masukkan nanti. Disinilah ordinat. Di sini kita memasukkan CDR atau yang sebagai berfungsi untuk mengambil ekor dari suatu kepala. Definisi dan spesifikasi konstruktor. Oh ya, di sini saya belum menjelaskan apa definisi dari atau arti dari selektor dan konstruktor. Selektor adalah suatu fungsi atau program yang berfungsi untuk menseleksi atau berfungsi untuk memberitahu sesuatu nilai, seperti misalnya kita belum mengetahui nilai dari A akan dikasih tahu oleh selektor ini sama 1 dan lain sebagainya. Dan konstruktor di sini adalah berfungsi untuk menjalankan fungsi atau program yang sebenarnya dengan memanfaatkan si selektor tersebut. Realisasi LSP untuk konstruktor di sini adalah definisi fungsi yaitu make point X dan Y. Pada proses pengaplikasiannya, saya akan mencontohkannya pada LSP atau Visual Studio Code saya. Pertama-tama kita buka nama filenya atau kita buat LSP. Kita ketik load, kutip, dan nama file yaitu type point LSP. Nah, setelah itu kita akan memasukkan fungsi dari make point. Make point 2, 3. Make point 3, 4. Setelah itu kita bisa membuat yang di sini untuk mencari nilai suatu absis dari sebuah nilai fungsi P, yaitu absis. Kita masukkan nilai P-nya yaitu dengan cara make point 24. Tutup kurung 2 kali karena tutup kurung yang di sini untuk make point dan tutup kurung yang di luar untuk absis. Nah, absis dari titik koordinat 34 yaitu 34. Dan bisa juga kita buat menggunakan set key P2 buka kurung make point 47 tutup kurung. Nah, setelah itu kita buat absis motor 2. Di sini absis kedua yaitu 4 dari titik koordinat 4 dan 7. Di sini ada beberapa lagi pengaplikasian yang saya buat pada laporan praktikum saya. Nah, lanjut pada tipe yang kedua yaitu spesifikasi predikat. Spesifikasi predikat ini adalah notasi fungsional yang merupakan lanjutan dari pembuatan type point sebelumnya. Di sini kita akan mengetahui tentang kuadran-kuadran, spesifikasi dan predikat.
Definisi dan spesifikasi predikat is origin point akan menghasilkan boolean. Is origin P mengembalikan nilai benar jika titik P adalah titik pusat 00. Kuadran P mengembalikan lokasi kuadran dari titik P. Nah, di sini ada realisasi LSP untuk predikatnya, yaitu dia akan terbagi dua jenis. Jadi absis ordinat dan make point ini akan digabungkan pada LSP untuk realisasi selektornya, dan ini adalah konstruktor sampai kuadran. Nah, di sini terdapat dua fungsi, jadi kita akan membuat is origin atau kuadran pada Visual Studio Code saya. Jadi di sini saya akan membuat mencontohkannya pada Visual Studio Code saya. Nah, setelah itu kita akan menjalankan fungsinya, yaitu kita buat make point atau kita buat nilai i, yaitu 2. Seperti yang pada programan yang tadi, kita membuat nilai P terlebih dahulu. Nah, mohon maaf, jadi saya salah masukkan angka ya. Di sini saya akan mencontohkan spesifikasi pada Visual Studio Code yang saya miliki. Yang pertama adalah kita buka JSP seperti biasa, kita load nama filenya, yaitu spesifikasi.jsp. Nah, setelah itu kita masukkan beberapa fungsi yang ada di dalam Visual Studio Code-nya. Yang pertama adalah kita akan membuat nilai key terlebih dahulu. Kita buat beberapa nilai key agar sekalian nanti pada proses fungsi konstruktornya. Setelah itu kita akan membuat is origin atau kita akan mencari nilai kuadrannya. Yang pertama akan kita mencari nilai fungsi dari is origin, yaitu apakah fungsi tersebut atau titik koordinat tersebut berada pada sumbu titik 00. Is origin P1. Di sini is origin akan menghasilkan nilai boolean, yaitu true atau false. Di sini adalah false karena P1 tidak berada pada titik koordinat pusat. Is origin 2 yaitu true karena P2 berada pada titik pusat. Nah, di sini kita akan mencari kuadran dari titik koordinat tersebut. Kuadran ke-1 berada di titik pusat kuadran 1. Nah, mohon maaf, saya masukkan fungsinya. Kuadran ke-3. Nah, kuadran P3 juga berada di kuadran yang pertama. Di sini saya masukkan nilai fungsinya karena set 4 atau P3 tidak ditemukan pada set key yang di atas. Jadi sistemnya atau programnya L.
Kita lanjut pada tantangan praktikum. Di sini adalah definisi atau judul besar dari tantangan praktikum, yaitu bentukan poin. Fungsi untuk melakukan pengecekan apakah titik P berada pada sumbu Y adalah contoh fungsi yang pertama, yaitu is on sumbu Y. Definisi type, yaitu type point X besar integer, Y integer akan menghasilkan integer. X, Y adalah sebuah poin atau titik dalam koordinat kartesius, dengan X adalah absis dan Y adalah ordinat. Definisi dan spesifikasi selektor. Make point 2 integer akan menghasilkan poin. Make point X, Y membentuk sebuah poin P dari X dan Y, dengan X sebagai absis dan Y sebagai ordinat. Maaf, ini adalah Y. Absis poin akan menghasilkan integer, ordinat poin akan menghasilkan integer juga. Realisasi LSP untuk selektor adalah seperti pada praktikum yang pertama, sama yaitu poin, absis, dan ordinat. Sementara konstruktornya yaitu untuk mencari nilai sumbu Y, kita akan menghasilkan nilai asal poin dan akan menghasilkan nilai range boolean. Itu true or false. Nah, setelah itu masuk ke realisasi LSP untuk konstruktor. Realisasi LSP untuk konstruktor yaitu definisi sumbu Y, yaitu P sebagai fungsi yang akan kita masukkan pada proses pengaplikasian, di mana absis sama dengan P yaitu 0. Absis P sama dengan 0. Nah, pada proses pengaplikasiannya sudah terdapat pada laporan praktikum saya, dan saya akan mencontohkannya pada Visual Studio Code yang saya miliki. Seperti biasa, kita akan membuka JLSP pada laptopnya dan meload filenya. Nah, setelah itu kita masukkan fungsi yang ada di sini, yaitu is on sumbu Y. Is on sumbu Y. Di sini nilai P yaitu make point. Nah, dan is on sumbu Y make point 2, 3 atau titik koordinat 2 dan 3 tidak berada pada sumbu Y dan menghasilkan nilai nil. Nah, di sini kita bisa juga memasukkan nilai P terlebih dahulu dengan cara set key P2 atau P ini adalah bebas. Nah, setelah itu kita akan memasukkan fungsi konstruktornya, yaitu is sumbu Y. Di sini kita masukkan P2 karena nama fungsi yang di atas atau P yang di atas yaitu P2. Nah, di sini juga programnya menghasilkan nilai nil karena P2 titik koordinat 23 tidak berada pada sumbu Y. Kita lanjut pada tantangan praktikum yang kedua, yaitu bentukan poin. Pada bentukan poin yaitu berfungsi untuk melakukan pengecekan apakah titik P sama dengan titik P2. Definisi type point X lebih besar dari integer. Integer akan menghasilkan integer. X dan Y adalah sebuah poin titik dalam koordinat kartesius, dengan X adalah absis dan Y sama dengan ordinat, sama seperti jenis praktikum yang sebelum-sebelumnya, karena ada definisi dari type. Definisi dan spesifikasi selektor sama dengan sebelumnya, yaitu realisasi LSP, make point, absis, dan ordinat. Jadi definisi dari spesifikasi selektor tersebut akan sama. Definisi dan spesifikasi konstruktor yaitu daerah asal poin akan menghasilkan boolean, yaitu true or false. Is equal atau fungsinya akan melakukan pengecekan apakah titik P1 sama dengan titik P2. Pada realisasi LSP untuk konstruktor di sini definisi fungsi is equal P1 P2. Apakah P1 sama dengan P2 dan koordinat P1 sama dengan 2 akan menghasilkan nilai true. Masuk pada proses pengaplikasiannya, saya akan mencontohkannya pada di sini saya akan mencontohkannya pada proses atau LSP saya. Nama judulnya tadi adalah is equal ya. Is equal. Load yaitu
equal dot sb. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan nilai key terlebih dahulu. Ini bebas caranya, atau kita memasukkan is equal dengan memasukkan make point sekali dua, atau kita membuat atau mindset means nilai B terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan mencoba men-set nilai B terlebih dahulu, yaitu make point dengan titik koordinat 23, dan set kedua make point dengan titik koordinat 43, 34. Mohon maaf, kayaknya salah karena tanda tidak ada tanda key. Jadi di sini kita tidak bisa typo atau sejenisnya, karena akan mengakibatkan programnya tidak berjalan atau bermasalah. Nah, di sini sudah terdapat make point atau nilai dari P2 yaitu 32, dan di sini juga terdapat nilai dari P1 yaitu titik koordinat 23. Nah, di sini kita akan memasukkan fungsi dari konstruktornya yaitu x equal 2 dan 3. Nah, karena di sini kita sudah memasukkan nilai P1 dan P2, jadi kita di sini hanya memasukkan P1, P2. Seperti fungsi yang ada pada program tersebut. Nah, di sini sekual atau apakah sama P1 dengan P2 ya akan menghasilkan nilai nil, karena absis dari eh, P1 yaitu 2 dan absis dari P2 juga 3. Begitu juga dengan koordinat dari P1 dan P2. Nah, dengan cara yang kedua kita bisa memasukkan is equal secara langsung, yaitu dengan cara make point 2, 3, tutup kurung, buka kurung lagi, make point 2, 3, tutup kurung 2 kali. Di sini akan menghasilkan nilai true karena absis dan ordinat dari kedua nilai tersebut, P1, P2, menghasilkan atau berada di titik koordinat yang sama. Kita lanjut pada tentang praktikum yang ketiga, fungsi untuk mengembang. Di sini saya akan melanjutkan pada tantangan praktikum yang ketiga, yaitu dengan judul yang sama, bentukan poin, dan judul tantangannya yaitu translasi. Translasi adalah fungsi untuk mengembalikan sebuah titik hasil translasi titik P secara sembunyi sejauh n. Nah, di sini kita akan memasukkan make point seperti biasa, dan kita menambahkan suatu nilai n yang menjadi translasi yang ditambah pada sumbu ordinat atau sumbu y. Definisi type seperti yang di atas praktikum sebelumnya, dan definisi dan spesifikasi lektor yaitu make point 2 integer akan menghasilkan poin dan membentuk sebuah poin P dari X dan Y, dengan X sebagai absis dan Y sebagai ordinat, sama seperti praktikum yang sebelumnya atau jenis atau program sebelumnya. Nah, di sini saya akan masuk pada definisi dan spesifikasi konstruktor. Translasi sumbu Y 2 poin akan menghasilkan 2 poin. Translasi sumbu Y P dan N mengembalikan sebuah titik dari hasil translasi titik P secara sumbu Y sejauh N. Jadi di sini kita akan memasukkan dua fungsi, yaitu fungsi make point dan N. Nah, setelah itu realisasi untuk konstruktor, yaitu definisi fungsi sama dengan is equal P1, P2. Di sini absis P1 sama dengan absis P2 dan ordinat P1 sama dengan ordinat P2. Nah, setelah itu pada proses pengaplikasiannya, eh, di sini saya akan mencontohkannya pada proses Visual Studio Code, dan pada laporan praktikum saya juga terdapat definisi aplikasi tersebut. Seperti biasa, kita akan load filenya, yaitu load translasi.sp.
Nah, setelah itu kita akan masukkan fungsinya, yaitu eh, translasi. Kita akan memasukkan nilai P, yaitu poin 23 tutup kurung, dan masukkan nilai N dan tutup kurung. Nilai N adalah 3, jadi akan masukkan nilai 26 karena 3 ditambah 3 sama dengan 6, yaitu hasil translasi tersebut. Kita juga bisa membuat set key terlebih dahulu, yaitu set key P1 make point 23. Maaf. Maaf, saya ketinggalan tutup kurung pada bagian akhirnya. Saya akan mengulang program tersebut. Kita pertama-tama masukkan nilai key-nya, yaitu ZPP1, yaitu make point 23. Lanjut pada praktikum yang keempat atau yang terakhir, yaitu dengan judul yang sama, bentukan poin. Dan di sini kita akan menghitung suatu jarak dari dua titik koordinat, yaitu eh, titik P dan titik P yang kedua. Nah, setelah itu definisi type sama seperti yang di atas, dan definisi dan spesifikasi selector yaitu sama juga seperti yang di atas, karena realisasi LSP untuk selector terdapat make point, abscis, ordinate. Oh, di sini saya menambahkan fungsi kuadrat agar membantu proses penguadratan pada realisasi LSP-nya. Nah, di sini definisi dan spesifikasi konstruktor, jarak poin akan menghasilkan poin, dan jarak akan menghasilkan jarak antara P1 dan P2. Jarak di sini termasuk fungsi, dan di sini adalah termasuk arti dari sebenarnya jarak. Nah, setelah itu realisasi LSP untuk konstruktor di sini adalah definisi fungsi jarak P1 P2 SQRT, yaitu square atau akar. Di sini fx2 saya telah memasukkan fx2 di sini. Jadi kita tidak perlu nanti mengkotakkannya pada proses pengaplikasian. Nah, di sini absis P1 dikurang absis P2, ordinat P1 dikurang ordinat P2, dan akan ditambahkan kedua fungsi tersebut. Setelah itu akan diakarkan. Nah, pada proses pengaplikasiannya terdapat ada di sini proses pengaplikasiannya, dan saya akan membuatnya pada Visual Studio Code saya. Mohon maaf. Di sini setelah kita masukkan atau menjalankan file tersebut, di sini kita akan masukkan fungsi jarak. Setelah itu kita buat make point, buat 3, make point 23. Nah, setelah itu jarak programnya akan menghitung nilai jarak dari kedua fungsi tersebut, yaitu 0. Kita bisa membuat make point yang berbeda di sini, yaitu 47, dan program akan menghitung jarak tersebut, yaitu 3,1622777. Kita buat contoh yang lain, 45, naik poin 119. Ini adalah jarak dari kedua make point atau titik ordinat tersebut, yaitu 97,0 sekian-sekian. Oke, mungkin seperti berikut adalah hasil praktikum atau presentasi praktikum saya.
Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.